Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Puasa Zulhijjah dianjurkan dilakukan mulai tanggal 1 Zulhijjah hingga tanggal 9 Zulhijjah, yang berarti pelaksanaan puasa Zulhijjah adalah selama 9 hari. Menurut para ulama, pelaksanaan puasa Zulhijjah selama 9 hari adalah pelaksanaan puasa Zulhijjah paling terbaik, sebab akan mendapatkan pahala yang sempurna. Namun bagi yang tidak mampu, boleh berpuasa Zulhijjah sesuai kemampuan masing-masing. Tidak wajib full 9 hari, boleh hanya 2 hari atau 3 hari saja. Juga boleh hanya berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, yakni puasa Tarwiyah, dan puasa tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa Arafah. Bahkan juga boleh berpuasa hanya pada hari Arafah saja, yakni maksudnya hanya berpuasa Arafah saja. Nah, di bulan Zulhijjah tahun ini, yakni tahun 1446 Hijriah ini, atau di tahun 2025, kapankah jadwalnya? Kapankah hari pelaksanaannya? Kapankah tanggal pelaksanaannya dalam hitungan tahun Masehi? Haruskah berpuasa 2 hari, yakni puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Bagaimana kalau hanya puasa Tarwiyah saja atau puasa Arafah saja? Apakah jika ingin berpuasa Arafah harus didahului dengan puasa Tarwiyah terlebih dahulu? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajarinya, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, puasa Tarwiyah, puasa tanggal 8 Zulhijjah, keutamaannya bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Sedangkan puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah, keutamaannya bisa menghapus dosa 2 tahun. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsawab menyebutkan riwayat yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Shaumu yaumi tarwiyati kafaratu sanatin, wa shaumu yaumi arafah kafaratu sanataini." Puasa Tarwiyah bisa menghapus dosa 1 tahun, sedangkan puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidina Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Rasulullah menjawab, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian jika ingin berpuasa Arafah, haruskah berpuasa Tarwiyah terlebih dahulu? Para ulama dari lembaga fatwa negara Mesir menjelaskan, la yajibu 'alal muslimi likai yasuma yauma arafata an yasumal ayyamat tsamaniyah allati qablah.
Tidak wajib bagi seorang muslim jika ingin berpuasa Arafah harus berpuasa terlebih dahulu pada hari sebelumnya, yakni hari ke-8, yakni hari Tarwiyah. Haitsu warada fil hadits syarifi istihbabu shaumi yaumi Arafah min ghairi ishtirati iqtirani shaumihi bi shaumin ma qablah. Sebab dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan kesunahan berpuasa Arafah tidak mensyaratkan harus berpuasa terlebih dahulu pada hari sebelumnya. Farawa Muslimun fi sahihihi an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Qatadah dari baginda Nabi, beliau bersabda, "Syiyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Puasa Arafah aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Dengan demikian, bagi yang hanya ingin berpuasa Dzulhijjah di hari Arafah saja, maka hukumnya boleh. Demikian pula jika ingin berpuasa Tarwiyah saja, tidak harus berpuasa Arafah. Adapun jadwal puasa Tarwiyah dan puasa Arafah di bulan Dzulhijjah pada tahun 2025 ini, kita perhatikan bahwa awal bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 Dzulhijjah, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Maka puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025. Sedangkan puasa Arafah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Nah, bagi yang akan berpuasa Tarwiyah dan puasa Arafah, mari bersiap-siap dengan mengetahui beberapa hal berikut ini. Pertama, niatkan yang ikhlas. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah hendaklah dilakukan dengan niat tulus ikhlas karena Allah semata. Melakukan puasa Tarwiyah bukan karena mengharap ridho Allah tidak akan mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Yang kedua, jangan lupa berniat, yakni berniat dalam hati pada malamnya akan berpuasa Tarwiyah dan puasa Arafah pada besok hari. Wajib hukumnya berniat dalam hati akan berpuasa Tarwiyah dan Arafah. Jika tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga, jangan lupa membaca bacaan niatnya. Selain berniat dalam hati akan berpuasa Tarwiyah, sunnah pula membaca bacaan niatnya. Meski tanpa membaca bacaan niat puasa Tarwiyah atau puasa Arafah, asal sudah berniat dalam hati, maka puasanya tetap sah. Namun membaca bacaan niat puasa Tarwiyah dan puasa Arafah akan menambah kesempurnaan ibadah puasa. Yang keempat, jangan lupa makan sahur. Sebagaimana puasa Ramadan, pada saat akan melakukan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah juga sunnah makan sahur. Meskipun tanpa makan sahur pun puasa Tarwiyah dan puasa Arafah tetap sah. Namun makan sahur merupakan kesunahan dalam puasa. Dengan melakukannya akan menambah kesempurnaan ibadah puasa. Yang kelima, menjaga ibadah puasa dari semua yang membatalkan, seperti makan minum dengan sengaja. Yang keenam, menjaga ibadah puasa dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, seperti berkata bohong, bersumpah palsu, membicarakan keburukan orang lain, dan memandang dengan syahwat. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut, khamsun yuftirna shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu
wal yaminul kadzibatu wan nadhru bisyahwatin. 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Yang ketujuh, memperbanyak berdoa selama berpuasa. Doa orang yang sedang berpuasa termasuk doa mustajab. Karenanya selama berpuasa tarwiyah dan puasa Arafah, perbanyak berdoa sesuai hajat kita masing-masing. Yang kedelapan, segera berbuka puasa ketika waktu berbuka telah tiba, meskipun hanya dengan meminum seteguk air. Sunnah hukumnya menyegerakan berbuka jika telah sampai waktunya. Sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, umatku akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Yang kesembilan, jangan lupa berdoa setelah berbuka puasa. Di antaranya dengan membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Demikian para sahabat tentang puasa tarwiyah dan puasa Arafah, niatnya dan keutamaannya. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.